Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Solihin dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang diagram lingkaran. Perhatikan soal berikut ini. Disajikan data hobi siswa kelas 7-4. Buatlah diagram lingkarannya. Ya, mari kita simak bersama-sama. Untuk membuat diagram lingkaran, ya, kita harus menghitung dulu besar busur dari masing-masing bagian. Ya, dalam hal ini yang mewakili ekskul PMR, berapa besar busurnya? Ekskul silat, berapa besar busurnya? Dan seterusnya. Nah, untuk itu langkah pertama adalah kita hitung dulu jumlah frekuensinya. Ya. Nah, sudah kita hitung, hasilnya 120. Nah, untuk menghitung besar busur adalah dengan menghitung proporsi tiap-tiap bagian. Nah, proporsi PMR adalah 24 dibagi 120. Nah, karena kita ingin menghitung busurnya, kita kalikan dengan 360 derajat. Karena satu lingkaran itu 360 derajat. Ya. 360 dibagi 120, hasilnya 3 kali 24, hasilnya 72. Ya. Selanjutnya untuk ekskul silat, 42 dibagi 120 kali 360, hasilnya 126. Untuk futsal, 36 per 120. Untuk ekskul kir, 18 per 120. Dengan cara yang sama, hasilnya 54 derajat. Setelah kita menghitung besar busur, kita hitung besar prosentase masing-masing ekskul ini. Ya, kita lihat. Nah, kalau persentase, berarti kita kalikan 100%. Kalau tadi menghitung busur, kita kalikan 360 derajat. Persen PMR adalah 24 per 120 kali 120 derajat. Ya. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya boleh bagi, boleh kali. Ya, kali dulu lebih mudah ini. 24 kali 100, 2400 dibagi 120, hasilnya 20%. Berikutnya silat, 42 kali 100 dibagi 120, 35%. Futsal, 36 per 120. Demikian juga untuk kir, hasilnya 15%. Setelah kita menghitung besarnya persentasenya, maka kita akan menggambar diagram lingkarannya. Jangan lupa, harus kita siapkan jangka dan busur. Ya, jangka, busur, dan penggaris. Langkah pertama, kita putar dulu jangkanya. Ya, setelah kita putar jangka, baru kita ukur sudut masing-masing. Nah, perhatikan baik-baik. Setelah kita putar jangka, kita mulai dari PMR 72 derajat. Dari arah pukul 12 kita hitung, kita ukur. Ya, besarnya sudut untuk PMR 70 derajat. Dilanjut untuk silat 126 derajat. Selanjutnya futsal dan kir. Setelah itu kita tuliskan di masing-masing bagian ini PMR 20% sesuai dengan hitungan yang tadi. Ya. Demikian cara menggambar diagram lingkaran. Berikutnya kita belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait diagram lingkaran. Kita lihat soal pertama. Perhatikan diagram berikut. Diagram di atas menunjukkan hasil survei tentang warna favorit dari 60 orang siswa. Berapakah banyak siswa yang memfavoritkan warna hijau? Ya, kita lihat. Di sini tampak warna hijau belum ada persentasenya, sehingga harus kita cari dulu. Yang perlu kita ingat adalah bahwa
satu lingkaran penuh ini 100%. Sehingga untuk menghitung warna hijau, persentase warna hijau, kita tinggal mengurangi 100% dengan persentase bagian lainnya. Lihat, jadi 100% dikurang 15%, tambah 20, tambah 35 ya. Jadi 100% dikurang 70%. Ya, hasilnya 30%. Nah, setelah kita tahu warna hijau 30%, langsung kita hitung. Karena total seluruh responden yang disurvei 60 orang, tinggal kita kalikan 30% ini dengan 60 orang. Ya, kita coret nolnya, didapat 3 kali 6, hasilnya 18 orang. Ya, demikian untuk soal pertama ini. Ya, mari kita perhatikan soal nomor 2. Ya, di sini adalah hasil survei kegemaran jajanan siswa di kantin. Jika siswa yang gemar makan bakso ada 50 orang, berapa jumlah siswa yang gemar jajan dimsum? Nah, kita lihat ya. Kalau tadi ya besarnya busur diwakili oleh tanda persen, kali ini ya tiap busur diwakili oleh besar sudutnya dalam derajat. Tampak dimsum belum ada berapa derajatnya besar busurnya. Oleh karena itu harus kita cari. Karena ini ukurannya derajat, yang perlu kita ingat adalah satu lingkaran penuh 360 derajat. Sehingga tinggal kita kurangi ya besar busur derajat dimsum ini ya. 360 dikurangi 100, 120 dan 80 derajat. Ya, kita jumlahkan. Setelah itu kita kurangi ya. 360 dikurang 300 derajat ya, hasilnya 60 derajat. Nah, setelah kita mengetahui besarnya dimsum 60 derajat, baru kita hitung berapa besar jumlah siswa yang gemar jajan dimsum. Tapi di sini berbeda dengan soal yang tadi. Kalau soal yang tadi sebelumnya, yang diketahui adalah total orang yang disurvei. Tapi dalam hal ini, soal ini yang diketahui adalah siswa yang gemar makan salah satu jajanan. Dalam hal ini, gemar bakso ada 50 orang. Nah, sehingga kita gunakan perbandingan untuk menyelesaikan soal ini. Ya, perbandingan antara yang gemar makan bakso dan gemar makan dimsum. Ya. Di sini yang gemar makan bakso ya besar busurnya 100 derajat, sementara dimsum tadi sudah dihitung 60 derajat. Yang suka makan bakso di sini ada 50 orang, kita taruh di atas. Ini 50 orang ya. Sementara yang makan dimsum belum diketahui, kita tulis saja D. Boleh juga menggunakan huruf lain, misalnya X ya. Lalu kita kali silang ya. Di sini kali silang 100 dikali D dan 50 kali 60. 50 kali 60 hasilnya 3000 dibagi 100, karena kali pindah jadi bagi ya. Jadi yang suka jajan dimsum ada 30 orang. Ini soal nomor 2. Berikutnya kita lanjut untuk soal nomor 3. Perhatikan diagram lingkaran berikut ini. Nah, kali ini kita kembali persen. Ya. Jadi survei tentang transportasi siswa ke sekolah. Ya, nanti kalau sudah dibolehkan berangkat ke sekolah, ya. Hasil surveinya menunjukkan ya ditunjukkan oleh diagram lingkaran tersebut. Nah, ternyata yang ke sekolah naik motor ada 24 orang. Nah, berapakah yang berjalan kaki? Nah, ini sama dengan tadi, kita gunakan perbandingan. Yang berjalan kaki tampak di dalam diagram tidak ada besar juringnya berapa persen. Sehingga kita harus cari. Karena dia totalnya 100%, kita kurangi 100%, dikurangi besar juring yang lain di sini
15 ditambah 30 tambah 20, jadi 100% dikurang 65%. Ya, jadi yang berjalan kaki ada 35%. Ya. Lalu kita hitung ya, dengan perbandingan yang naik motor 30%, yang jalan kaki 35%. Yang naik motor 24 orang, yang jalan kaki belum diketahui. Di sini kita tulis menggunakan huruf M. Ya. Nah, kita kalikan silang, 30 kali M 30M, 35 kali 24. 35 kali 24, 840 dibagi 30. Kali pindah jadi bagi. Hasilnya 28 orang. Ya, demikian anak-anakku sekalian. Semoga kalian dapat memahaminya. Ya. Bapak harap kalian tetap semangat belajar matematika karena matematika itu mudah. Ya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.